Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya Aprilia Dwi Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 200602110116 dari kelas Biologi C UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ingin mempresentasikan mengenai materi Perjanjian Madinah, Darussalam dan Darul Islam. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang awal datanya agama Islam. Kita ketahui bersama bahwa agama Islam di zaman sekarang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan politik. Ajaran agama Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya persoalan toleransi, perintah ibadah, dan lain sebagainya, tetapi juga membahas persoalan politik dan masalah ketatanegaraan. Pada 14 abad yang lalu, adanya sekumpulan masyarakat yang mampu melakukan perubahan besar peradaban dengan terbentuknya sebuah komunitas yang dinamakan masyarakat Madinah. Perubahan dalam kehidupan individu maupun sosial dapat merubah secara keseluruhan baik dari segi nilai, simbol, dan struktur masyarakat yang telah tertanam kuat dengan membuat sebuah tatanan yang baru berlandaskan pada persamaan dan persaudaraan. Perjalanan sejarah Islam yang panjang pada mulanya dimulai dari turunnya wahyu Allah di Gua Hira pertama kali pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Setelah menerima wahyu untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad SAW telah terpilih menjadi seorang rasul. Wahyu pertama ini belum mengisyaratkan sebagai perintah untuk menyampaikan seruan kepada suatu agama. Namun, setelah turun wahyu kedua, Quran Surat Al-Muddathir, inti kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah turunnya wahyu kedua ini di Mekah, yaitu melaksanakan tugas-tugas kerasulan. Rasul melakukan interaksi dengan masyarakat Mekah berdasarkan petunjuk Allah. Sejak saat itu muncul nilai-nilai kemanusiaan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melakukan dakwahnya tidak hanya di Mekah saja, tetapi juga ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Hijrahnya Rasul ke Madinah merupakan suatu momentum cemerlangnya agama Islam. Dalam waktu singkat, Rasulullah mampu menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin pertama tentang sejarah Perjanjian Madinah, poin kedua tentang isi dan prinsip Perjanjian Madinah, dan poin ketiga yaitu hikmah dari adanya Perjanjian Madinah. Poin pertama mengenai sejarah Perjanjian Madinah. Sejarah dimulai dari ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib yang sekarang disebut kota Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, disambut dengan baik oleh penduduk kota tersebut. Madinah era baru dalam usaha mengefektifkan dakwahnya karena Nabi Muhammad SAW memperoleh dukungan kuat dari warganya. Dukungan ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tapi diawali dengan kesepakatan antara masyarakat Madinah dengan Nabi Muhammad ketika masih berada di Mekah. Kemudian tumbuhlah secara perlahan-lahan. Namun, dukungan itu belum membuat posisi Nabi aman karena penduduk Madinah terbagi ke dalam kelompok-kelompok sosial yang saling berbeda dalam cara berpikir dan kepentingan. Ada 3 golongan. Golongan pertama yaitu kaum muslimin yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Ansar. Golongan kedua kaum musyrikin yaitu orang-orang suku Aus dan Khazraj yang masuk ke dalam Islam. Golongan ketiga kaum Yahudi yang terbagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok tinggal di dalam kota Madinah yaitu Bani Quraiqah
Tiga kelompok lainnya tinggal di luar Madinah, yaitu Bani Nadlir, Bani Quraizoh, dan Yahudi Khibar. Karena terbagi menjadi tiga golongan tadi, Madinah disebut sebagai masyarakat majemuk. Maka peristiwa hijrah Nabi ke Yasrib atau Madinah merupakan peristiwa bersejarah permulaan berdirinya peranata sosial dan politik dalam sejarah perkembangan Islam. Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama dengan tahapan-tahapan. Tahapan pertama yaitu membangun masjid yang selain sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat berkumpul untuk melakukan musyawarah. Langkah kedua yaitu menciptakan persaudaraan yang nyata antar orang Islam Madinah dan Mekah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kelompok kaum mukminin dipersaudarakan atas dasar akidah yang intinya adalah kasih sayang dan kerjasama. Di Madinah, Nabi bukan hanya sebagai pemimpin keagamaan, melainkan juga sebagai pemimpin pemerintahan. Masyarakat Madinah yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam, dengan perbedaan komposisi masyarakat ternyata tidak luput dari pengamatan Nabi. Di salah satu sisi, perbedaan masyarakat dapat menimbulkan konflik yang akan mengancam integritas persatuan dan kesatuan. Sadar akan hal itu, maka Rasulullah segera mengambil inisiatif, yaitu menetapkan sebuah piagam politik yang disebut atau kita kenal dengan sebutan Piagam Madinah. Perjanjian dengan komunitas Yahudi yang dapat disebut sebagai kontrak sosial pertama di dalam sejarah umat manusia adalah untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam penggambaran masyarakat Madinah tercantum dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang memiliki arti, dan orang-orang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka atau Muhajirin, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka atau Ansor sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Poin yang kedua, sebelumnya Islam itu tidak dipisahkan dari politik karena ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada tingkat yang paling besar sekalipun, termasuk kepada persoalan politik dan ketatanegaraan. Politik mulai tampak sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia. Hal ini berbeda dari agama Kristen yang memisahkan antara gereja dan dunia. Oleh karena itu, peristiwa hijrah Nabi ke Yasrib atau Madinah merupakan peristiwa bersejarah permulaan berdirinya peranata sosial dan politik dalam sejarah perkembangan Islam. Untuk mengenai waktu penyusunan Piagam Madinah, tidak ada data ketentuan tanggal dan waktunya secara pasti, tetapi sejarawan yang berpendapat piagam tersebut disusun sebelum terjadinya Perang Badar. Lalu poin kedua yaitu ada isi dan prinsip Perjanjian Madinah. Naskah Piagam atau Perjanjian Madinah yang disebut sebagai Syahifat terdiri dari 48 pasal yang isinya menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menetapkan kerjasama dan peranan dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik
untuk mewujudkan pertahanan dan kedamaian dan menetapkan wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara masyarakat Madinah. Piagam Madinah berisi 10 pasal. Terdiri dari 10 bab yang mencakup 1 mukadimah. Bab 1 pembentukan umat berisi 1 pasal. Bab 2 hak asasi manusia berisi 9 pasal. Bab 3 persatuan seagama berisi 5 pasal. Bab 4 persatuan segenap warga negara berisi 9 pasal. Bab 5 golongan minoritas berisi 12 pasal. Bab 4 tugas warga negara berisi 3 pasal. Bab 7 melindungi negara berisi 3 pasal. Bab 8 pemimpin negara berisi 3 pasal. Bab 9 politik perdamaian berisi 2 pasal. Dan terakhir bab 10 penutup berisi 1 pasal. Lalu ada pokok atau prinsip yang terdapat dalam konstitusi Madinah, yaitu kaum muhajirin dan ansor serta siapa saja yang ikut berjuang bersama mereka adalah umat yang satu. Yang kedua, orang-orang mukmin harus bersatu menghadapi orang bersalah dan mendurhaka walaupun itu anaknya sendiri. Yang ketiga, jaminan Tuhan hanya satu dan sama untuk semua melindungi orang-orang kecil. Yang keempat, orang-orang mukmin harus saling membela di antara mereka dan membela golongan lain, dan siapa saja kaum Yahudi yang mengikuti mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang-orang muslim. Yang kelima, perdamaian orang muslim itu adalah satu. Yang keenam, bila terjadi persengketaan di antara rakyat yang beriman, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Tuhan dan kepada Muhammad sebagai kepala negara. Yang ketujuh, kaum Yahudi adalah umat yang satu bersama kaum muslimin. Mereka bebas memeluk agama mereka. Yang kedelapan, sesungguhnya tetangga adalah seperti diri kita sendiri. Tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya. Lalu di sini ada gambar Piagam Madinah yang pertama kali ditulis di zaman Nabi, dan di sini ada pokok inti pembahasannya. Ini kecil, tidak terlihat, maaf, tapi intinya sama saja seperti yang di PPT ini. Lalu poin terakhir yaitu mengenai hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Piagam Madinah. Sebenarnya banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil, tapi di sini saya mengambil 5 hikmah. Yang pertama yaitu bersikap adil terhadap sesama manusia tanpa membedakan agama, ras, suku yang dimiliki setiap orang. Yang kedua, dapat bersikap ramah terhadap semua manusia agar terciptanya kedamaian. Yang ketiga, belajar menyadari diri apabila melakukan kesalahan dan segera melakukan ampunan. Yang keempat, saling membantu antar sesama, terutama terhadap tetangga, karena tetangga merupakan orang yang pertama yang akan membantu apabila mengalami kesulitan. Yang kelima, perjanjian Madinah memuat semua masalah mengenai peletakan garis mengenai batasan negara, sehingga terbantahkan isunya mengenai Islam yang hanya mengenal hubungan manusia dan Tuhannya, tidak mengatur urusan negara. Lalu di sini akan saya sedikit simpulkan dari pembahasan PPT tadi. Yang pertama yaitu Islam Piagam Madinah dimulai dari ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib yang disebut Madinah sekarang. Saat itu Madinah merupakan kota yang memiliki masyarakat yang majemuk. Karena kota Madinah memiliki masyarakat majemuk, untuk menghindari perpecahan di kalangan masyarakat sekitar Madinah, maka Nabi Muhammad SAW
mengambil cara dengan membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Madinah atau Madinah Agreement. Yang ketiga, isi dari perjanjian Madinah menguntungkan semua pihak kalangan masyarakat Madinah tanpa terkecuali, sehingga masyarakat Madinah merasa terlindungi dengan adanya piagam Madinah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih ya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.